Tes, tes, tes. Pagi semuanya. Suara saya kedengaran jelas nggak ya, teman-teman? Jelas, Kak. Oke, thank you, thank you. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Thank you banget buat yang udah join di course ini. Uh, really appreciate it. Ini aku kenalin diri dulu. Aku Gili. Aku udah mulai ngajar semenjak tahun 2007. Dan aku juga lulusan musik edukasi dari Universitas Pelita Harapan. Nah, tujuan saya ngadain crash course ini, pengen banget ngebagi pengalaman saya yang udah ngajar udah cukup lama. Mudah-mudahan sharingan saya hari ini bisa berguna buat teman-teman pengajar sekalian. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, monggo ya ditanya ya. Ini mungkin kalian kalau boleh tahu apa sudah nyiapin materi yang aku minta? Cuma bahas koma ember sih. Udah, Kak. Oh wow, karena ini kenapa aku minta nyiapin baskom ember, anak-anak murid yang datang ke kita belum tentu mereka punya instrumen. Jadi ya mudah-mudahan dengan sharingan saya hari ini ke kalian bisa membantu bisnis kalian juga ke depannya untuk pengajaran ya. Oke, um, oke, langsung aja ya. Kenapa saya bentuk crash course-nya untuk 30 menit? Karena riset sudah membuktikan fokusnya manusia itu hanya bisa sepanjang yang prima itu hanya 20 menit. Nah, um, saya kasih judul How to Conduct a Fun Online Music Lesson karena seperti yang udah kita tahu pandemi gini itu nggak mudah untuk orang-orang dewasa seperti kita, begitu pula juga untuk anak-anak. Mereka semua juga sama-sama manusia gitu kan. Nah, kenapa 4 sampai 7? Ini sebenarnya usia-usia di mana mereka tuh seharusnya lagi produktif-produktifnya. Tapi karena pandemi, mereka nggak boleh keluar, nggak bisa keluar, apa kegiatan sosial pun terbatas. Nah, sebagai guru musik, kita bisa menawarkan jasa ini melalui online. Tidaknya bisa membantu perkembangan anak-anak meskipun secara jarak jauh, nggak seharus apa tatap muka, tapi setidaknya mereka tetap bisa enjoy music lesson. Oke, okay. Kok nggak jalan? Sebentar ya. Oke, okay. Nih, how to start the lesson. This is really important. Ini benar-benar bagaimana kita memulai sebuah lesson itu benar-benar penting banget. Karena dua makhluk di dunia ini yang paling sensitif sama vibe dan energi adalah anak kecil dan binatang. Kalian pasti tahu kalau yang punya pet atau yang kekinian sekarang disebut dengan anak bulu. Anyways, jadi kalau kita mulai lesson tegang gitu, energi itu akan contagious, anak-anak pun akan merasakan gitu. Nah, kalau kita open our lesson, okay, how are you today gitu. Good afternoon. Itu benar-benar akan mentransform energi ke anak-anak supaya mereka pun juga bisa fokus ke lesson kita gitu. Nah, kenapa saya poin pertama yang saya tekankan di sini adalah energi is contagious, itu sangat penting gitu. Kalau kita buka lesson kita, oke, okay, halo gitu. Selamat pagi. Hai Abel misalnya. Hai Lucy misalnya. Dengan kita yang terlalu kaku gitu ya. Anak-anak pun juga bawaannya akan langsung lemes. Nah, untuk memulai sebuah lesson penting banget ingat untuk form a structure. Form a structure maksudnya gimana? Harus terstruktur. Jadi ketika membuka lesson itu penting banget ditandain dengan hello song. Setidaknya anak-anak tahu, oh lessonnya udah mulai nih. Oke, hello song itu bisa dipakai dengan lagu apapun atau kita mau nyiptain lagu sendiri juga boleh. Itu bebas.
Nah, kenapa saya di sini tekanin juga emotional awareness, mood anak kecil itu nggak pernah stabil. Jadi it is very very important kalau mulai lesson, tanyalah kabar mereka. How are you today? Bukan hanya untuk dapetin jawaban, oh I'm okay, I'm fine, thank you, how about you? Nggak textbook ya. Cuman kalau bisa tanyain mereka, how are you today? Kalau mereka bilang, oh I'm happy, jangan stop di situ. Tanyakan lagi, oh okay, why you're happy today? What makes you happy today? Supaya mereka juga belajar untuk mengenali self emotionalnya mereka sendiri. Oh ternyata hari ini aku senang karena mungkin mau ketemu Miss Livy atau aku mau ketemu Miss Jessica gitu hari ini karena music lesson. Jadi mereka tahu. Ataupun mungkin mereka hari ini, oh I'm feeling sad today. Ya kita tanyain lagi, oh ya kenapa kamu sad hari ini? Kenapa kamu sedih hari ini? Nah, kita di sini mengajari anak untuk meregulasi emosinya sendiri juga. Dimulai sejak dini. Karena gini, efek mengenal emotional awareness dari dini itu penting sekali. Kalau dari kecil kita nggak ngenalin ini ke anak-anak, dampaknya ke dewasa itu mungkin kalian bisa resonate ya. Ada yang dari beberapa dari kita mungkin kalau mau ngungkapin sebuah ekspresi atau perasaan itu nggak bisa, susah untuk mengkomunikasikan apa sih yang saya rasakan. Itu biasanya waktu kecil itu kurang dilatih gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang resonate. Oke, next. Nah, untuk rhythm study, aku request ya, kamera kalian boleh tolong dibukain, dinyalain. Aku juga pengennya course ini jangan satu arah aja. Aku pengen kalian juga bisa interaksi sama aku. Boleh minta tolong kameranya dibuka? Oke, thank you yang udah buka, thank you juga. Oke, aku coba tanya ya, mungkin sama Pak Atman di sini. Halo, selamat pagi. Iya, pagi Pak. Aku ingin tanya Pak, Bapak pernah megang murid anak umur 4? Pernah? Sedang berjalan, masih berjalan. Wow, syukur, nice. Untuk slide yang ada ritme yang ini yang semi quiver, mungkin nggak Pak diajarin ke anak umur 4 Pak? Semi-quaver, saya biasa pakai istilah USA yang quarter notes gitu, atau yang Yang ya, eight notes. eight notes. Eight Ya, notes biasanya enggak. Saya biasanya mentok di quarter notes. quarter notes. Ya, Oke, thank you ya Pak. ya. Oke, kalau Mas Dimas, Ya, gimana Mbak? iya, pernah megang anak umur 4? Masih ya, megang umur 4 tahun. Oke. Kalau ngajarin rhythm, mungkin nggak sampai ke eight notes atau semi quiver? Enggak, masih sama sih, masih ke quarter note aja. Quarter note aja. Oke, thank you. Kalau Mbak Anindya, iya. Halo, agak kecil ya. Halo. Oh, di mute itu. Oh, oke. Kalau Kak Laurentius, boleh nanya? Belum sih, pernah yang megang umur 6 tahun sih. Oke, umur 6 tahun gimana tuh ngajarin semi quiver notes atau eight notes? Biasanya kalau reason tadinya itu secara dia baca not balok ya, biasanya cuma sampai quarter note aja sih, belum sampai eight note. Tapi kalau misalnya secara lisan itu biasanya dia kalau misalnya aku tepuk
yang udah kayak 8 note sama 16 note, biasanya dia Sorry bisa Kak, ngikutin. suaranya Kalau agak hilang ya halo, Kak halo, Gil. halo, ya, halo, apakah terdengar? Halo, Halo, eh, halo, 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 halo. halo, oke, ya, Oke, jadi thank you ya. Apa maksudnya? Udah dijawab semuanya. Thank you banget. Oke, mungkin dari sebagian dari kalian udah ngerasa mungkin mentok sampai quarter note, mungkin mentok sampai yang pokoknya nggak ada bendera lah intinya semuanya. Nah, biasanya kalau aku sharing, jadi aku biasanya ngajarin anak-anak sama seperti kalian, selalu mulainya dari 1, 2, 3, 4. Nah, itu sebenarnya kan anak-anak untuk umur 4 sampai 6 masih make sense lah. Nggak susah gitu. Nah, ini aku sharing sedikit. Aku selalu minta mereka ambil alat perkusi yang bisa dipakai di rumah, apapun itu, mau bentuknya ember, mau bentuknya baskom, atau apapun yang bisa dipakai. Kira-kira biasanya aku ajarin mereka, kalau untuk yang crochet, yang satu ketuk, not satu ketuk, aku selalu ngajarnya, oke, suara aku jelas nggak ya untuk kalau aku lagi ketuk? Jelas. Oke. Nah, kalau untuk yang 2 ketuk, aku pasti ngajarinnya 1, 2. Itu masih bisa ditangkap. Untuk yang 3 ketuk, 1, 2, 3. Kalau yang 4, 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, untuk yang ada resign-nya pun, itu juga pasti gampang banget ditangkap anak-anak. Aku selalu ajarinnya kalau resign itu tanda diam, itu tanda istirahat, aku suruh gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang tricky part memang yang di sini. Mungkin buat kalian, masa sih bisa anak-anak umur 4 belajar quiver? Kita nggak usah ngomong yang terlalu complicated dulu, yang quiver dulu ya. Yang seperti ini. Oke. Ini kita bisa akalin ganti jadi syllable. Jadi kita nggak perlu emphasizing, setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Karena mereka logikanya belum nyampe. Ataupun yang seperti ini, yang triplets, ini sepertiga jadi 1. Nggak bisa, karena mereka belum ada nalarnya sampai situ. Yang saya lakukan adalah, saya kasih tahu mereka, ini pokoknya intinya 1 ketuk, tapi dibacanya cika. Atau teman-teman teacher sekalian bisa diganti jadi apple atau syllable apapun yang lucu lah. Aku sih sukanya pakai cika karena kalau nyebutin yang crochet, yang 1 ketuk, aku suka pakai boom. Jadi ini untuk yang, oke, aku ganti slide dulu ya sebentar. Mbak bisa minta tolong di admit yang nama Lingga, Mbak udah masuk. Oke. Ya, sudah. Oke. Jadi untuk yang ada ada quivernya, oke, aku ganti jadi cika. Jadi anak kecil yang nggak ngerti fraction, mereka akan seneng banget main rhythm ini. Contohnya gini, cika boom, boom, cika boom, cika boom, seperti itu. Jadi boleh diganti, terserah kata-katanya. Kita ya jadi guru harus kreatif, sekreatif mungkin ya. Aku pernah dengar anak-anak mengubah ini ritmenya jadi apple pie, apple pie, apple pie, 1, 2 gitu. Jadi syllable-nya kita mainin supaya mereka ternyata ritmenya nggak susah gitu. Ritm study ini nggak susah kok ternyata. Nah, terus mungkin untuk yang kayak triplet begini, kita juga kan nggak mungkin ngajarin mereka, triplet 3 itu sama dengan 1, sepertiga, nggak mungkin. Jadi yang aku lakuin adalah
Aku ganti triplet begini, aku baca jadi strawberry. Jadi boom, strawberry, boom, strawberry, 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 boom, strawberry, 1, 2. Apapun silabelnya bebas ya, teman-teman sekalian ya. Itu bebas, boleh kok kalian ubah preferensi masing-masing, nggak ada yang salah. Nah, untuk tadi yang kayak semi-quiver atau yang 8 notes ini, ini aku mulai dari yang atas ya, flashcard yang di atas. Jadi aku biasanya gini, cika, avocado. Aku ganti 4 semi-quiver itu jadi avocado. Nah, intinya di sini kita kenalinnya nggak usah perpecahan, nggak usah fraction. Kita kenalin bentuknya. Kalau 2 quiver ya berarti artinya 1 ketuk. Kalau triplet begini yang 3 ini berarti artinya 1 ketuk. Semua kita kasih tahu ke mereka itu 1 ketuk. Gitu. Avocado pun juga 1 ketuk. Nah, make them supaya familiar sama simbol. Jadi mereka ketika ngeliat ritme seperti ini akan sudah terbiasa. Nah, mungkin nanti ke depannya dari belajar seperti ini kita bisa arahin. Mungkin dia mau ambil instrumen gitar, kita nggak tahu, atau piano, atau violin, atau instrumen musik apapun. Itu bebas sih. Nah, cuman basicnya seperti itu. So far ada yang mau ditanyain nggak ya teman-teman? Monggo ya, kalau yang mau tanya di-unmute aja langsung. Halo, Oke, kalau nggak saya ada, aku Pak Atman mau tanya. cobain. Ya, silakan. Eh, jadi simbol-simbol seperti ini sebetulnya paling efektif dan efisien itu kalau dimulai diajarkan untuk anak usia berapa? Apakah 4 tahun, apakah 5 tahun, atau sebelumnya juga udah bisa seperti PAUD, anak-anak PAUD begitu? Sebenarnya dari sekecil mungkin sudah bisa sih, Pak. Jadi Secara teoritis dari sekecil mungkin sudah bisa. sekecil mungkin dalam arti yang udah mulai masuk PAUD atau preschool, setidaknya mereka udah mengenal struktur sekolah gitu, yang udah bisa lebih konsen sedikit gitu. Jadi ini pun ketika kita lakuin di online maupun offline ini sangat efektif. Dan juga bisa dijadiin grup setting juga. Mungkin kalau satu kelasnya ada 5 anak atau 10 anak, masing-masing anak dikasih ini aja bucket, baskom, masing-masing pegang perkusi masing-masing. Nah, guru yang di tengah kasih flashcard mungkin atau di papan tulis. Jadi kita bikin menjadi sebuah game yang fun gitu. Ataupun mau di untuk individual setting ya, itu juga bisa. Ini justru akan memperkuat pembacaan ritmenya anak-anak. Mungkin kalau ada guru piano di sini pasti tahu anak-anak kadang-kadang tuh ketemu yang ritmenya rada ribet aja udah nggak tahu ngitungnya gimana. Nah, daripada kita jelasin 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 itu sama dengan 1, lebih baik dikenalin baca ritmenya seperti ini. Gitu. Jadi nanti akan aku share video anakku yang umurnya, anak muridku maksudnya yang masih kecil, ini baru umur 5. Nah, meskipun nggak ada melodi, maksudnya nggak ada melodi yang tertulis ya di ritme itu, tapi mereka otomatis sudah bisa baca dan terserah melodinya bebas gitu untuk dimainin. Gitu. Ini untuk anak murid ini umur 5. Oke. And then jadi so far yang mengenai ritme seperti itu. Nanti ada pengembangannya lagi, kita bisa akalin lagi silabelnya pakai apa aja gitu. Nah, next untuk oral training di sini kan berbagai macam background guru ya.
Ada yang kalau aku lihat ada yang ngajarin violin, ada yang ngajarin piano, ada juga yang ngajarin angklung dan sebagainya. Oral training juga penting untuk dilatih dari kecil. Nah, untuk online lesson kadang kan bingung juga mau oral trainingnya gimana. Sebenarnya nggak susah kok untuk anak-anak kecil seperti ini gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku nih kan ngajar instrumen piano. Jadi kalau aku mau latih oral training mereka, sekedar begini aja. Contohnya, kedengeran nggak ya teman-teman? Kedengeran. Oke, nah nanti paling anak-anak aku akan tanya, ini apa suaranya, tinggi atau rendah gitu. Kalau rendah paling seperti itu aja udah ngelatih oral training mereka. Ini juga penting banget untuk dikenalin sejak dini, usia dini gitu. Jadi bisa pakai violin, bisa di high note, bisa di low note, pakai angklung pun juga bisa, apapun bisa. Jadi kalau misalkan aku nggak punya background musik, jadi gimana? Nah, sekarang kan maksudnya di Google kan banyak banget kan app-app nih aku bisa share. Jadi anak-anak juga waktu lesson nggak ngerasa, aduh lesson bosen gitu atau apa sih nih gitu. Nah, pas waktu bunyi kita bisa tanya, ini suaranya apa nih, low atau high nih, rendah apa tinggi nih? Kalau dia jawabnya high, ya oke. Jadi tinggal seperti itu gitu. Ini coba lagi. Nah, seperti ini kan juga kedengaran jelas kan, low atau high. Kalau dia bilang low, oke, kita tap. Nah, sebenarnya di zaman sekarang banyak banget sih alat-alat, aplikasi-aplikasi, ataupun juga materi-materi yang tersedia di internet gitu loh. Tinggal kitanya yang kreatif aja gitu. Nah, selain low and high, kita juga bisa ngenalin music theory buat mereka. Music theory itu bukannya harus yang wah harus nulis lagu atau gimana gitu. Bisa ngenalin mereka do re mi dengan hand sign. Mungkin di sini ada yang udah kenal hand sign untuk ini Kodali pengenalan. hand sign. Yes, kodai hand sign betul. Jadi ini boleh dipakai untuk online lesson kalian untuk anak-anak kalian. Boleh dikenalin treble clef, bass clef, forte, piano. Ya, kitanya bikin aja suara-suara yang mungkin kalau wah gitu. Kalau forte itu seperti apa gitu atau piano itu apa sih artinya? Sekomikal mungkin lah. Ngebadut istilahnya. Ini apa? It's a really blessing jadi guru untuk anak-anak gitu. Kita bisa tetap muda, tetap ketawa gitu kan. Nah, ngenalin hal-hal seperti ini ya kita sekomikal mungkin supaya anak-anak pun bisa happy. Itu sih. Lalu konsepnya tangan kanan dan tangan kiri ini kan juga penting. Kalau misalkan ke depannya tujuannya mau megang violin atau mau megang gitar ataupun alat musik yang lain gitu. Ini sangat penting banget biar anak-anak tuh tahu yang mana kiri, yang mana kanan, itu pun juga bisa dijadiin satu lesson. Gitu. Nggak mudah sebenarnya biasanya. Dari konsep kanan kiri kita bisa bedah lagi jadi fingering. Oh ini seperti yang saya tampilin di screen di screen kan dia bilang Beethoven says have right hand finger three. Itu kan juga instruksi yang bikin mereka mikir, oh ya right hand yang mana ya, finger three yang mana gitu. Jadi pengenalan dasar seperti ini pun juga penting untuk anak-anak. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Mau bertanya tentang materi, mau bertanya tentang pengaplikasiannya, monggo. Kalau metode yang tadi mengganti not values dengan kata-kata seperti boom, apple boom, chica boom, itu namanya apa ya? Itu sebenarnya dari Kodai juga udah ada, Pak. Dari apa? Maaf. Kodai. Yes. Oh. Ya, Kodai method dia kan lebih pakainya ke
tika-tika, terus ta. Tapi buat saya anak-anak disuruh pakai ta, dia bingung ta semua gitu kan. Oke. Kita ganti jadi syllable yang menarik. Mungkin bisa jadi kentang goreng gitu atau apapun lah yang lucu gitu untuk mereka yang memang mereka juga happy dan cocok dengan ketukan itu. Sebenarnya bebas sih. Jadi Gitu. tidak ada kata yang khusus gitu ya? Nggak ada sih Pak. Yang penting sesuai sama ritmenya gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Mau nanya juga Mbak, Iya, monggo. selain ritmis ada lagi nanti yang dibahas ya? Selain mempelajari ritmis gitu. Ya, balik lagi tergantung sama gurunya, goalnya maunya apa gitu. Instrumen yang mau dipegang apa ke depannya, nanti dari situ kita pelan-pelan bikin lesson plan. Nah, ini aku hari ini crash course, jadi aku in general aja. 30 menit ini. Oke. Gitu. Siap, makasih. Ada lagi yang mau bertanya, monggo. Mungkin tentang materi, bisa didapat di mana, aku bisa share. Kalau rhythm card sih, aku sih beli jadi ya. Ada yang bentuknya yang gini. Kalau ini mungkin yang buat anaknya yang udah umurnya lebih ke kayak 7, 8 gitu. Kalau ini untuk anak-anak yang 4 sampai 6 bisa sih. Gitu. Oh, sudah ada yang jual jadi gitu? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Harus online dari luar negeri apa di Indonesia sudah ada yang jual? Di Indonesia kalau nggak salah ada. Nanti saya share deh. Saya share nanti lewat email. Oke. Waktu itu saya ngelihat video dari IMU Indonesia mengenai belajar ketukan menggunakan boomwhackers. Oke. Nah, itu saya cari boomwhackers kok susah ya. Di Indonesia ada yang jual nggak ya boomwhackers? Ada di IMU Indonesia, Pak. Di mana? Di IMU Indonesia. Oh, jual. Oh gitu. Itu untuk Iya. semua nada atau hanya beberapa nada aja? Yang basic itu diatonik 8. Oke. Kalau mau tambah kromatik jadi 13. Oh begitu. Iya. Oke. Tempatnya di mana? Maksudnya kan kalau saya beli itu nanti akan sekolah yang beli gitu loh. Jadi tidak mungkin sekolah tuh ngasih uangnya ke guru, nanti sekolah yang akan beli gitu. Jadi saya tinggal email aja sih Pak. Maaf, kenapa? Tinggal kirim email aja ke IMU Indonesia, nanti dibales sama adminnya. Oh ya, oke. Apa aja bebas kok, bener-bener tanya. Aku tuh terbuka banget, seneng banget bisa sharing sama teman-teman kalau bisa ngebantu pengajaran kalian bisa lebih bagus lagi. I'm very open. Maaf nih jadi nanya melulu. Iya. Saya itu mengajar anak-anak preschool juga sekitar 3 tahunan gitu ya. 3 tahun. Itu saya agak kesulitan, artinya begini. Mereka fokusnya sangat sebentar. Mereka bisa bertahan 5 menit untuk fokus sama pelajaran musik, itu udah luar biasa. Nah, situasinya sulit karena mengajar online itu membuat anak harus memperhatikan screen selama kelasnya itu 30 menit gitu. Ada saran atau suggestion nggak untuk mengajar anak-anak usia yang preschool 3 tahun begitu? Kelas setting atau individual setting ya Pak? Ini sekolah, kelas setting. Kelas setting. Ya, bisa sih Pak, yang kayak aku bilang, mungkin minta mereka bikin alat perkusi sendiri, mungkin kayak dari botol aqua bekas, dimasukin kacang-kacangan jadi marakas. Oke. Jadi kayak prakarya tapi sekaligus juga musik gitu. Okay. Nah, mungkin kalau untuk homeworknya, setelah mereka udah bisa bikin prakaryanya, kasih PR, 1 anak 1 flashcard. Terus mungkin bikin video, main ritmenya yang seperti ini, bisa nggak dia akhirnya gitu. Oh gitu ya. Flashcard itu juga udah bisa untuk anak 3 tahun ya. Saya belum pernah coba flashcard untuk 3 tahun sih. Jadi macam-macam sih Pak, bisa dikasih PR-nya. Ya itu, atau cocokin gambar, mungkin gambar alat musik
instrumen tradisional misalnya. Kalau yang ini tuh namanya apa, angklung atau apa gitu. Gitu Oke. sih. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Baiklah, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, ini ya, thank you banget untuk waktunya hari ini, thank you banget untuk perhatiannya. Pada akhir sesi nanti akan dikirimin ini sertifikat online crash course ini. Dan jangan sungkan banget kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang seputar musik, seputar edukasi, musik, silakan email. Kita bakal senang banget buat ngebantu. Kami Itu bisa aja dapat sih. rekaman video sesi hari ini? Ya, hopefully nanti kalau websitenya udah jadi, teman-teman kalau ada butuh materi pengajaran akan disediakan semua di sana. Itu. Dan jangan lupa di follow juga ya, IMU_Indonesia. Setiap minggunya ada narsum, sama-sama musisi semuanya, tapi berbeda profesi. Dari yang kerjaannya akademik banget, yang kerjaannya field banget, sampai yang macam-macam deh. Monggo di follow. Itu semua teman-teman sesama pejuang musik juga. Mudah-mudahan anak-anak yang kita didik juga pada senang musik, bisa membuat musik sebagai media untuk mengekspresikan diri supaya lebih happy lagi ke depannya. Thank you banget teman-teman semua. Thank you banget. Ya. Bisa Rekaman hari ini ada nanti bisa di-share nanti akan begitu? aku post di post di YouTube sih. Oke, ya. Oke. Thank Terima you. kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.